Halo guys, di video kali ini masing-masing dari kami, Angie Trisa Merici, Julius Siskia, dan Desi Franly akan mereview satu jurnal yang tentu berkaitan dengan topik materi minggu ini, gender dan feminisme. Selamat menonton! Halo guys, saya Desi Franly. Jurnal yang akan saya review adalah berjudul Perjuangan Tokoh Nyai Ontosoro dalam novel Bumi Manusia karya Pramudia Anandathur, Tinjauan Feminisme Liberal. Dari judulnya saja sudah jelas ya bahwa ini akan berfokus pada feminisme liberal. Nah, feminisme liberal menurut Barker dan Jane tahun 2016 halaman 345 adalah menekankan pada kesetaraan kesempatan bagi perempuan di semua bidang. Jadi, feminisme liberal menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan karena sama-sama merupakan makhluk dan manusia yang harusnya juga setara dengan laki-laki. Feminisme liberal ini juga merupakan perlawanan terhadap pembagian kerja di suatu dunia yang menempatkan males atau laki-laki sebagai yang lebih berkuasa daripada females atau perempuan. Nah, objek penelitian pada jurnal ini adalah novel Bumi Manusia yang menceritakan tentang bagaimana kondisi masyarakat pada masa kolonial Belanda. Dalam novel tersebut menggambarkan bagaimana penindasan-penindasan yang dirasakan oleh pribumi, khususnya kaum perempuan. Selama era kolonial tersebut, kaum perempuan menjadi manusia kelas kedua setelah laki-laki yang tidak dianggap dan tidak didengar suaranya. Dalam jurnal tersebut yang menjadi fokus penelitiannya adalah pada tokoh perempuan bernama Nyai Ontosoro yang merupakan perempuan termarginalkan oleh masyarakat dan status sosialnya sebagai seorang gunting. Akan tetapi dikisahkan bagaimana Nyai Ontosoro ini terus berjuang dan terus belajar agar mampu diakui menjadi seorang manusia yang setara atau tidak berbeda dengan kaum laki-laki. Jadi Nyai Ontosoro dalam kisah tersebut dapat kita analisis bahwa ia mencerminkan sifat feminisme liberal yaitu melalui perjuangannya akan kesetaraan hak dan gender pada kala itu. Nah, penindasan-penindasan yang dirasakan oleh Nyai Ontosoro dapat kita lihat dari ketika ia dijual oleh ayahnya kepada Tuan Melema, lalu ia menjadi gundik dari Tuan Melema tersebut. Ini menggambarkan penindasan yang dialaminya ketika ia dipaksa karena dijual dan menjadi istri tidak sah, sehingga tentu hak penuh sebagai seorang istri maupun seorang ibu menjadi tidak dipandang sebab statusnya sebagai seorang istri dan ibu tidak diakui secara hukum. Akan tetapi, adanya penindasan-penindasan tersebut, Nyai menjadikan dirinya menjadi sosok yang kuat, tegas, dan tegar untuk melawan penindasan ketidaksetaraan yang dirasakannya. Perjuangannya dapat dilihat ketika ia belajar banyak hal, seperti berdandan, berbahasa Belanda, memperluas wawasan yang dimilikinya, serta belajar mengelola perusahaan dan perdagangan. Tentu ini berbeda dengan perempuan lainnya karena Nyai Ontosoro sangat mahir berbahasa Belanda dan pandai mengelola perusahaan serta menghasilkan uang sendiri, yang seharusnya pada kala itu ya hanya laki-laki saja yang mampu. Perjuangannya juga dapat dilihat ketika ia melawan penindasan hukum yang tidak mengizinkannya mendapatkan hak asuh atas anaknya, karena bukan merupakan istri sah di mata hukum. Jadi, dari jurnal ini dapat kita lihat bahwa tokoh Nyai Ontosoro pada masa kolonial Belanda mengalami penindasan karena merupakan pribumi, perempuan, dan gundik. Namun kita dapat melihat feminisme liberal di dalamnya, yaitu perjuangannya melawan penindasan dan perjuangannya mewujudkan kesetaraan gender yang dialaminya. Ia berjuang agar bisa seperti laki-laki yang tanda kutip pada kala itu memiliki kuasa yang lebih besar. Jadi jika kamu tertarik dengan novel ini, tapi kamu tidak suka membaca, kamu juga dapat menontonnya melalui film Bumi Manusia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Jadi jika kamu punya waktu luang, langsung just nonton. Dan jangan lupa gender dan feminisme. Thank you!
Hai guys, saya Angelisa Merici dan jurnal yang akan saya review adalah berjudul Perempuan, Papua dan Mas Kawin, Suatu Tinjauan Feminisme Postkolonial. Kajian ini menggunakan perspektif feminisme postkolonial untuk memeriksa hubungan antara mas kawin dan kekerasan terhadap perempuan di Papua. Melalui studi kepustakaan, kajian ini menemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan memiliki relasi dengan tradisi mas kawin. Dan penafsiran tradisi ini menempatkan posisi laki-laki lebih superior daripada perempuan, sehingga melanggengkan budaya patriarki. Sejalan dengan argumen Coar tahun 1999, perempuan adalah warga negara dan memiliki hak hukum yang sama dengan laki-laki. Maka dari itu, post-feminis dalam pengertian ini ingin melarikan diri dari perasaan bahwa perempuan adalah korban pasif dari patriarki. Postkolonial merupakan perlawanan terhadap wacana dan praktik kolonialisme dan imperialisme yang ada dalam negara dunia ketiga. Dan fokus postkolonial menjadi satu upaya dilakukannya dekonstruksi terhadap praktik kolonial yang meminggirkan perempuan dan menganggap perempuan sebagai objek. Tapi sebelum itu, ingatkah kalian terkait pernyataan Gayatri Spivak bahwa perempuan sebagai subaltern mendapatkan perlakuan kolonisasi ganda, yaitu budaya dan perlakuan diskriminatif laki-laki. Oleh karena itu, feminisme postkolonial berusaha memukul balik hierarki gender, budaya atau ras untuk menolak adanya patriarki dan kolonialisme. Feminisme postkolonial dapat memasuki ranah budaya ataupun relasi yang diskriminatif untuk selanjutnya menciptakan dan membentuk perspektif yang baru, yaitu adanya kesetaraan antar manusia dan tidak adanya praktik kolonialisme yang berkelanjutan. Kajian ini mendapati bahwa budaya pembayaran mas kawin perempuan Papua telah mengalami pergeseran makna, yaitu 5 bias budaya mas kawin. Yang pertama, untuk meningkatkan nilai ekonomi keluarga perempuan. Yang kedua, mas kawin ini kemudian menjadi beban bagi keluarga laki-laki yang akan menikahi perempuan. Yang ketiga, dalam pemberian mas kawin, nampak bahwa perempuan disejajarkan dengan barang, sehingga terjadi komoditas di sana. Yang keempat, pemberian mas kawin yang telah dibayar lunas secara langsung akan memutus hubungan antara perempuan dan keluarganya. Yang kelima, mas kawin oleh keluarga perempuan akan menjadi peristiwa untuk meraih keuntungan. Diskriminasi terhadap kaum perempuan dimulai saat pihak keluarga menentukan dan mengkalkulasikan harga yang akan diberikan kepada pihak laki-laki. Melalui cara ini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, keluarga laki-laki tetap mengusahakan barang atau uang yang diminta, dan setelah itu perempuan dapat secara bebas diperlakukan termasuk mendapatkan kekerasan fisik dan psikis. Kemungkinan yang kedua adalah karena harga yang tinggi, maka perkawinan tidak jadi dilakukan dan perempuan atau laki-laki dapat mengalami gangguan psikis. Dan kemungkinan yang ketiga, jika perempuan hamil dalam kondisi belum menikah, maka pihak laki-laki akan didesak untuk memberikan mas kawin dalam jumlah yang lebih besar. Bila menelisik lebih mendalam konteks kekerasan terhadap perempuan Papua, khususnya dalam rumah tangga melalui kacamata feminisme postkolonial, dominasi dan subordinasi dalam sebuah hubungan yang terjadi berkaitan erat dengan relasi gender dan superioritas patriarki. Praktik ini telah meminggirkan perempuan dan menganggap perempuan sebagai objek. Budaya patriarki yang dominan menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Dan tertindasnya perempuan Papua akibat keliruan penafsiran budaya semakin menempatkan perempuan sebagai objek material dan juga melanggengkan kekerasan yang tetap terjadi. Baiklah teman-teman, saat ini saya akan mereview jurnal yang ketiga, yaitu Beban Ganda yang Dialami Perempuan Kulit Hitam dalam 2 novel Toni Morrison, A Mercy dan Home, karya Nadifah, Susita dan Heminingrum pada tahun 2017. Jadi jurnal ini sangat menarik karena tidak hanya membahas tentang feminisme dan gender, tapi juga beririsan langsung dengan konsep lain, dengan pembahasan lain, yaitu tentang rasisme. Jadi jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi bentuk beban ganda yang dialami oleh tokoh perempuan dalam novel karya Toni Morrison, serta dampak yang ditimbulkan oleh beban ganda perempuan kulit hitam itu terhadap tokoh-tokoh dalam novel. Nah, jurnal ini menyebutkan bahwa perempuan kulit hitam itu sejatinya memiliki beban ganda. Pertama, bebannya sebagai orang dengan ras berkulit hitam. Kemudian, beban yang kedua adalah bebannya sebagai perempuan yang menjadi korban dari sistem patriarki serta tekanan atau juga penjajahan dalam lingkungan sosial.
Mereka itu tidak hanya diperlakukan dengan tidak adil karena rasnya, tapi juga posisinya sebagai perempuan. Dengan demikian, beban ganda yang dialami oleh perempuan kulit hitam itu tidak hanya datang dari kaum kulit putih sebagai kaum kolonial, tetapi juga oleh kaum kulit hitam. Nah, oleh karena status minoritas ganda yang mereka alami ini, perempuan kulit hitam itu mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dibanding perempuan kulit putih. Dan pada masa perbudakan, perempuan kulit hitam itu tidak hanya dieksploitasi tubuhnya untuk bekerja, tenaganya untuk bekerja, tetapi juga tubuhnya dieksploitasi, dijajah untuk memenuhi hasrat majikannya yang berkulit putih. Nah, pembahasan tentang ini dapat dijelaskan dengan konsep Black Feminism atau feminisme hitam. Jadi Barker itu lewat bukunya menyampaikan kalau Black Feminism itu lebih menekankan pada pembedaan antara pengalaman perempuan kulit hitam dan juga perempuan kulit putih, representasi kultural juga kepentingan mereka. Jadi singkatnya, Black Feminism atau feminisme hitam ini lebih terpusat pada pengalaman penjajahan yang khususnya dialami oleh perempuan, terutama perempuan berkulit hitam. Dia menjelaskan kalau gender itu bersinggungan secara langsung dengan ras, etik, dan nasionalitas yang akhirnya itu memberikan pengalaman yang berbeda akan bagaimana rasanya menjadi perempuan. Jadi di dalam novel ini disampaikan bahwa beban ganda yang dialami perempuan berkulit hitam itu berkaitan dengan rasisme dan juga seksisme yang tidak hanya datang dari orang-orang kulit putih saja, tapi bahkan juga datang dari orang-orang berkulit hitam. Dan hal ini dapat dilihat dari cerita bagaimana tokoh Florence dan juga tokoh Si itu mengalami beban ganda tersebut. Jadi rasisme dapat dilihat dari bagaimana perempuan berkulit hitam itu tidak lagi dipandang sebagai manusia, tetapi dipandang sebagai properti. Florence dalam novel ini diceritakan kalau dia itu diserahkan kepada majikan kulit putih untuk membayar hutang keluarganya. Jadi dia dijadikan objektifikasi, dia tidak dipandang lagi sebagai individu, dia tidak dipandang sebagai manusia yang unik dan aktif, tapi dia dianggap sebagai barang yang dapat ditransaksikan, yang dapat dipindah tangankan dengan mudah dan sesuka hati. Kemudian di dalam tokoh Si, dia diceritakan mengalami rasisme ketika ia harus bekerja pada seorang dokter yang berkulit putih. Ia bahkan harus bekerja dengan susah payah, dia harus bekerja dengan sangat keras, tapi gaji yang diterimanya itu sangat kecil. Dan diceritakan dalam novel ini dia bahkan hampir mati karena gajinya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian beban seksisme itu dapat dilihat ketika perbudakan perempuan kulit hitam itu membuat perempuan itu kehilangan nilainya sebagai manusia. Perempuan itu teralienisasi dan juga kehilangan fitrahnya sebagai manusia. Florence dalam hal ini diceritakan bahwa ia terisolasi pada ketidaktahuan tentang identitas serta eksistensi dirinya. Ia menempatkan dirinya sebagai budak. Florence ini terpenjara, dia terjajah pada mental dan pola pikir bahwa dirinya itu harus bergantung sama orang lain dan dia harus dimiliki oleh orang lain. Dia menempatkan dirinya hanya sebagai seorang budak yang harus melayani majikan kulit putih atau kekasih dari kulit hitam dan sebagainya. Sedangkan Si mengalami seksisme ketika ia belum benar-benar tumbuh menjadi gadis remaja. Jadi sejak kecil dia telah mengalami eksploitasi fisik oleh laki-laki. Jadi diceritakan bahwa seseorang laki-laki kulit hitam yang tidak dikenal itu melakukan pelecehan seksual dengan berfantasi tentang Si saat dia masih bermain di halaman rumahnya. Berdasarkan jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tekanan yang ditimbulkan oleh beban ganda yaitu rasisme dan seksisme itu tidak hanya terjadi pada perempuan kulit hitam di masa perbudakan, namun juga pada saat mereka telah menjadi perempuan yang merdeka. Dan hal ini pun terjadi pada semua rentang usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan ketika sudah lanjut usia. Jadi pada akhirnya kita harus memberikan kebebasan dan kemerdekaan pada perempuan, khususnya perempuan kulit hitam, karena sejatinya manusia harus memanusiakan manusia.